Bagaimana Anda memberikan argumentasi ini semata-mata untuk melindungi korban kekerasan seksual, bukan untuk membuka pintu pada seks bebas atau perzinahan di kalangan kampus? Relasi kuasa itu terlalu timpang, terlalu berat ketika kita bicara kasus kekerasan seksual. Seorang dekan misalnya yang menjadi terduga pelaku kekerasan seksual, dia dengan gampang gitu menyewa kuasa hukum, kemudian menuntut penyintas gitu ya, kemudian menebarkan gosip-gosip yang tidak benar gitu. Oh, bahwa dia emang mahasiswinya ini murahan. Kalau Fat memberikan solusi, gunakan kata lain, diperjelas aja yang melindungi korban. Jadi nggak usah pakai tanpa persetujuan korban. Ada jalan tengah. Tidak bisa, Mas. Karena selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ini kita tidak hanya berbicara tentang substansi hukum, tetapi kita juga berbicara tentang struktur hukum dan budaya hukum yang ada di Indonesia. Substansi hukum tentang perlindungan korban kekerasan seksual kita bermasalah, struktur hukum kita bermasalah. Kalau di kasus Luwu Timur bahkan PTP 2 aja bermasalah. Saya gitu mau tanya satu hal, tapi boleh nggak kalau ada pihak termasuk kelompok masyarakat sipil, tokoh maupun masyarakat umum yang tidak setuju dan merasa bahwa ini multitafsir, boleh nggak? Tidak apa-apa, oleh karena itu kita berdebat secara intelek di acara ini. Nah, itulah sebabnya ini sedang dikontestasikan. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya dalam proses ini. Saya mencatat 3 tadi, itu problem yang ketiga adalah problem sosialisasi. Ketika Permendikbud ini disosialisasikan, jangan membawa ini menjadi demokrasi yang eksklusif, bahwa kan penumpang gelapnya jadi banyak. Karena kalau kita lihat BEM, mahasiswa sendiri mereka sangat mendukung dengan Permendikbud ini. Saya lihat yang dimaksud penumpang gelap itu sebetulnya siapa? Karena sebelum sosialisasi juga sudah ada uji publik di banyak kota. Ya, penumpang gelap itu bisa dua-duanya. Oh. Penumpang gelap bagi misalnya yang setuju itu adalah mereka yang misalnya menganggap bahwa yang tidak setuju itu pro terhadap kekerasan seksual, pro terhadap kejahatan seksual, kan penumpang gelap yang menuduh begitu. Begitupun sebaliknya, penumpang gelap di pihak yang kontra menuduh bahwa Mendikbud atau Kemendikbud melegalisasi perzinahan, kemudian punya agenda liberalisasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita selesaikan bersama di dalam fase sosialisasi ini. Oke, tapi intinya sebenarnya menurut Anda ini adalah fase yang penting dan tidak bisa dihilangkan. Tidak asing sebetulnya di dalam hukum positif di Indonesia gitu. Ketika kita punya barang kita diambil paksa oleh orang lain tanpa persetujuan kita, itu pencurian. Ketika tanda tangan kita dipakai oleh orang lain tanpa persetujuan kita, itu namanya pemalsuan tanda tangan gitu. Jadi ini sebetulnya adalah frase yang sangat baku. Kalau atas konsensus bersama tanpa persetujuan itu tetap menjadi aturan di Permendikbud, apakah Anda juga akan bisa terima? Ya bisa saja ketika misalnya memang sudah terbit. Ya kan sekarang sudah kan minta direvisi kan, minta diubah. Permintaannya direvisi. Kalau misalnya itu tetap jalan terus, apakah Anda juga bisa menerima sebagai bagian dari kesadaran kita memberikan keadilan pada korban kekerasan? Begini, ketika sebuah peraturan, apalagi seperti peraturan menteri ya, sudah diterbitkan, maka ketika ini fasenya fase disosialisasikan, publik boleh tidak setuju. Ya. Dan inilah yang sedang dilakukan juga. Anda berharap itu direvisi? Iya. Anda berharap? Tetap lanjut dan segera semoga pejabat perguruan tinggi di negeri ini segera membentuk satgas sesuai dengan Permendikbudristek 30 2021.